Ekonomi Prodi Akuntansi. Saya Lutfia. Saya Nuni Setiarnawati. Saya Rizka Laikawati. Di sini kami akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Lama, Orde Baru, masa transisi, reformasi, dan pandemi COVID-19. Berikut pembahasannya. Pertumbuhan ekonomi pada Orde Lama terjadi pada tahun 1945 sampai 1957. Perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama perlu dicermati karena pada masa tersebut Indonesia merupakan negara yang baru saja merdeka. Dalam masa ini perkembangan ekonomi dibagi dalam 3 masa, yaitu 1. Masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950, di mana keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan dapat dibilang sangat buruk. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali, sehingga pada bulan Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan Ori sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh kebijakan, yaitu 1. Pinjaman nasional, 2. Pemerataan kebutuhan rakyat, 3. Melakukan konferensi ekonomi. Yang kedua yaitu masa demokrasi liberal terjadi pada tahun 1950 sampai 1957. Ciri utama masa demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan oleh karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak, sehingga pada masa perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Pemerintah terkesan memaksa sistem pasar dalam perekonomiannya. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1967. Demokrasi terpimpin tidak lepas dari sosok Bapak Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin terjadi setelah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari sistem ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Pada saat ini dibentuk pula deklarasi ekonomi, tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis ekonomi dengan cara terpimpin. Yang kedua kita bahas tentang masa Orde Baru pada tahun 1967 sampai 1998. Pada program Orde Baru ini, pemerintah berorientasi untuk menyelamatkan ekonomi nasional dan meningkatkan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan pada tahun 1996 dan menunjukkan tingkat inflasi yang kurang lebih 650% per tahun. Hal ini menjadi penyebabnya karena program pemerintah tidak berjalan dengan semestinya. Dan maka dengan cara ini pemerintah melakukan berbagai kebijakan. Yang pertama, stabilitas dan rehabilitas ekonomi. Yang kedua, ada kerjasama luar negeri. Dan ketiga, ada pembangunan nasional. Kedua, ada istilah 8 jalur pemerataan sebagai kebijakan ekonomi. Yang pertama, ada kebutuhan pokok. Yang kedua, ada peran pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, ada pembagian pendapatan. Yang keempat, ada kesempatan kerja. Kelima, ada kesempatan berusaha. Yang keenam, ada partisipasi wanita dan generasi muda. Yang ketujuh, ada penyebaran pembangunan. Dan ke-8, ada peradilan. Selanjutnya, dalam masa Orde Baru ini kita terdapat ada 5 pelita. Pelita pertama pada tahun 1969 sampai 1974. Pelita kedua pada tahun 1974 sampai 1979. Pelita ketiga pada tahun 1979 sampai 1984. Pelita keempat ada tahun 1984 sampai 1989. Dan yang terakhir ada pelita kelima pada tahun 1989 sampai 1994. Terlepas dari berbagai kontroversi tentang perjalanan Orde Baru, harus diakui bahwa Orde Baru paling tidak telah melakukan dasar-dasar perekonomian bagi rejim selanjutnya. Masa transisi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie pada Mei 19 tahun 98 sampai Oktober
1999, salah satu tugas penting Presiden B.J. Habibie adalah mendapatkan kembali negara-negara untuk program pemulihan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian di Indonesia pada masa transisi ini seperti krisis keuangan di Asia yang berdampak pada posisi mata uang di Indonesia yang terus tidak stabil, lalu pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat, lanjut nilai rupiah yang semakin merosot hingga meminta bantuan kepada IMF. Itu awal dari sebuah kehancuran, terus kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi di Indonesia terus merosot, sehingga pengeluaran nilai rupiah di Indonesia terus melemah, lalu pengeluaran pemerintah dikurangi seperti pengurangan subsidi, membatalkan proyek besar, dan pemerintah memperbesar pendapatan seperti menaikkan bea cukai, mencabut fasilitas kemudahan pajak, memperbanyak objek pajak dan pajak tambahan terhadap bensin. Tujuan ekonomi pada masa transisi itu termasuk dalam kebijakan ekonomi yang tentunya mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil atau keputusan di bidang ekonomi. Nah, semua kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki tujuannya masing-masing, seperti untuk mengontrol lajunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terus untuk meningkatkan kenaikan standar hidup rata-rata dan inflasi rendah. Masa Presiden Bapak Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur pada tahun 1999 sampai 2001. Gus Dur memerintah dengan gaya yang agak kontroversial karena banyak pernyataan-pernyataan yang membuat kebingungan publik sehingga berakibat seringnya muncul perdebatan di publik yang tidak memberikan pendidikan bagi masyarakat. Perekonomian kala itu butuh perhatian serius dalam penanganannya. Salah satunya sektor moneter. Untuk mengatasi krisis moneter memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuknya Dewan Gen bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Bapak Abdurrahman Wahid. Yang pertama, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan. Pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Yang kedua, hubungan Presiden dengan IMF kurang baik. Yang ketiga, sosial dan politik yang tidak stabil dan semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang keempat, makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang cenderung negatif dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada Juli 2001 sampai Oktober 2004, masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi tersebut yaitu pengajuan untuk penundaan pembayaran hutang senilai 5,8 miliar. Yang kedua ada melakukan pembayaran hutang di luar negeri senilai 116,3 triliun. Dan terakhir melakukan partisipasi BUMN. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 dan 2009, SBY merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu pada tahun 2004 dan 2009. Perekonomian pada saat itu sudah mulai membaik dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun. Namun pada masa jabatannya, SBY juga mengalami sejumlah bencana alam di Indonesia ini dan menjadi tantangan tambahan bagi presiden itu sendiri yang masih bergelut dengan upaya memulihkan ekonomi di Indonesia dan kesejahteraan rakyat di Indonesia juga. Kebijakan SBY juga dianggap kontroversial, yaitu seperti kebijakan mengurangi subsidi BBM yang dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak bumi. Pada saat itu anggaran subsidi BBM yang dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT, terus juga kebijakan ini ditujukan untuk memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada masyarakat miskin. Namun pada kenyataannya bantuan itu tidak sampai ke tangan yang berhak.
Lalu pembagiannya juga banyak yang menimbulkan masalah sosial. Pertumbuhan ekonomi pada bulan Maret 2020 akibat pandemi COVID-19, Indonesia mengalami perlemahan di bidang pertumbuhan ekonomi. Ancaman COVID sangat nyata mengancam jiwa manusia dan mengancam kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi telah terlihat pada kuartal 1 2020 di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlemahan yang sangat cukup signifikan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada 8 dampak utama merebak COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri di tanah air. Dan dampak ini secara masif telah meluluh lantakan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Lalu pengaruh merebaknya pandemi COVID-19 ini bagi perekonomian di Indonesia yaitu seperti pertama meluasnya PHK, dua kontraksi PMI manufacturing, yang ketiga kinerja impor, yang keempat dampak inflasi, yang kelima pembatalan penerbangan domestik dan internasional, yang keenam menurunnya jumlah wisman atau wisatawan mancanegara, dan yang ketujuh juga ada kehilangan pendapatan sektor layanan udara, dan yang terakhir yang ke-8 itu ada penurunan okupansi hotel. Ya selanjutnya saya akan coba mewawancarai rekan saya yang juga terkena dampak COVID-19 ini. Kak, perkenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Elia. Selanjutnya Kak, saya mau tanya, kan sekarang ini kan sedang mewabahnya virus corona ini ya di dunia, apalagi khususnya di Indonesia. Nah, terus dampak yang paling terasa ya bagi masyarakat itu apa ya di Indonesia? Ya, kalau menurut saya dampak yang paling terasa di bidang ekonomi ya, karena banyak orang-orang yang terkena dampak PHK, pemutusan hubungan kerja, karena perusahaan tempat mereka bekerja mengalami berkurangnya jumlah orderan, dan dirasakan juga oleh para pedagang atau UKM yang mengalami penurunan omset karena virus COVID-19 ini. Ditambah pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang mengakibatkan banyak UKM yang akhirnya gulung tikar. Oh ya, betul sekali sih ya. Terus dan bagaimana harapan kamu terhadap pemerintah Indonesia ya gitu ke depannya agar masyarakat itu di Indonesia ya bisa terhindar dari krisis ekonomi akibat COVID-19 ini? Harapan saya pemerintah dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah untuk dapat menurunkan tarif pembayaran seperti pembayaran listrik dan juga BBM dan air bersih. Oh iya, betul sekali sih. Oke, terima kasih ya Kak buat waktunya. Iya, sama-sama. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.